Hadir untuk apa kita kan kemarin udah mengundang dua pasangan calon untuk bahas isu ini gimana nih, karena ini sudah sampai kemudian apa terkait pasangan kita udah upayakan FKUB waktu tanggal 28. Kita pengen dihadiri semuanya pasangan calon dua-duanya. Topik Kemas sudah kemarin ini Topik Kemas dengan catatan kalau benar hadir arah sebanding dan ini update waktu di ada yang dari hadir. Jadi gimana gitu bahwa isu ini harus kemudian memberikan laporan terkait dengan sebenarnya udah pekan lalu selesai ya terkait dengan apa 2 pekan lalu masih udah sepuluh belum aslinya sih asli. Nah. Sosialisasi mengunjungi kampus dan sekolah dan membagikan brosur. Jadi tadi itu kan ini Gambir. Soal dakwah, maka soal dakwah ini saya orang paling dibuka untuk mengatakan pemimpin kita harus seiman. Setuju saya, sangat setuju. Frase kedua ini ada soal fitnah yang mengatakan orang tua Pak Jokowi itu beragama Kristen. Yang ketiga, mudah-mudahan negara tidak berpikir sama seperti saya bahwa ini kan ada potensi disintegrasi bangsa yang katanya itu adalah subversif, tapi saya nggak tahu betul sejauh apa. Nah, ketiga hal ini kan yang jadi satu tercampur baur dalam sebuah statement yang kemarin disebut dengan dakwah. Apakah demikian ukhuwah Islamiyah kita sampai harus mengatakan tentang seseorang muslim lainnya adalah non-muslim? Bukankah itu menjadikan kafir ulama kita? Kan malu saya sebagai umat Islam. Yang kedua, dalam konteks ukhuwah Islamiyah kita apakah hanya watoniyah saja? Kemudian kita mengatakan bahwa Singapura begini, Malaysia begini, Ahok akan memimpin dengan cara begini. Ya kan apakah watoniyahnya saja? Kan harus ukhuwahnya juga harus ada. Disitulah konteks saya tidak ingin membuat dalil-dalil ini menjadi pragmatisme politik baru. Tapi dalam hal sara kami ingin meredamnya. Tapi dalam hal fitnah ya harus ada yang memberitahukannya bahwa apa yang disampaikannya sebagaimana dalil pula di dalam agama kita. Ada seorang fasik yang memberikan informasi, selidiki dulu. Jangan langsung asal ngomong. Kalau asal ngomong nanti dia akan menyebabkan musibah bagi kaum ataupun orang lainnya. Berarti yang diperiksa fasik ya? Bukan yang diperiksa fasik, mungkin beliaunya menerima informasi yang salah. Nah, kan begitu kan? Untuk itulah maka kami ini sangat berkeinginan kuat untuk menyelesaikan ini. Karena kalau andai kata potensi disintegrasi bangsa yang diungkapkan oleh seorang mubalik besar sekelas Rhoma Irama menjadi kenyataan, maka saya yang tinggal di Jakarta ini merasa rugi. Saya seorang umat muslim di sini juga merasa rugi. Saya harus berhadapan dengan saudara saya sesama muslim. Ya nggak mau lah. Mungkin tangisan beliau juga seperti itu, tapi saya menangis untuk beliau saja lebih baik daripada rakyat ini menangis karena kita menjadi terpecah belah gara-gara dakwah beliau yang katanya dakwah. Saya nggak yakin lagi sekarang itukah dakwah ataukah tidak. Begitu. Jadi komitmen kami ini sangat kuat. Kami ingin menjamin bahwa Pak Jokowi juga seperti itu. Untuk hari Minggu besok kita akan siapkan waktu secara cermat. Mudah-mudahan juga dari sebelah sana juga bisa kita turunkan ini sehingga masyarakat menjadi adem. Tapi sekali lagi Pak Ramdan dan teman-teman sekalian, mestinya ini kondisivitas Jakarta ini tanggung jawab Gubernur 2007-2012. Apalagi mau disebut tim kampanye kah Bang Roma ataukah endorser iklan kah beliau, itu juga beradanya di Bang Foke. Sampai hari ini kami kok melihatnya ada sebuah pembiaran gitu kan. Artinya tidak menindak keras kepada Bang Roma sendiri untuk konteks itu. Seolah-olah akan dibiarkan Jokowi itu berhadapan dengan dunia Islam. Tidak. Kami juga seorang Islam kok, kami seorang Muslim, kami berada di tengah-tengah rakyat itu. Jangan berharap kami akan terpancing dengan mainan ini, tidak. Tapi kami akan kembalikan ini ke jalan yang menurut kami yang terbaik untuk bangsa ini.
Bang, artinya tadi dikatakan fitnah, apakah nanti ada tindak lanjut secara hukum mungkin Bang dari pihak Jokowi? Sejak awal kami ini selalu memaafkan. Bulan Ramadan itu kan bulan memaafkan. Kami ingin memaafkan itu dengan ikhlas, tulus. Mungkin ibunda Pak Jokowi sudah memaafkan beliau. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah dalam konteks itu akhirnya kan kita melihat bagaimana membuktikan keislaman seseorang. Bagaimana ketika dia difitnah dia kemudian dia memaafkan. Bagaimana dengan si pemfitnah? Apakah beliau juga berkenan untuk berdakwah di tempat yang sama, mengembalikan semua cerita itu menjadi yang benar karena kesalahan yang tadi? Nggak datang Itu. Artinya dalam pencemaran nama baik tersebut tidak ada tindak lanjut? Tidak, ini bulan Ramadan. Ramadan itu kami lebih baik memberi maaf. Meskipun beliau menolak untuk meminta maaf, tetap kami maafkan. Itu Sarah ini Bang, Inggar ini Bang. Jadi ada keinginan Panwaslu bersama dengan tokoh-tokoh besar dalam hal ini misalkan Pak Taufik Kemas, Ketua MPR kita, kemudian dari Anas Urbaningrum juga untuk kemudian menghadirkan pasangan calon dari tim Ahok Benara maupun dari Jokowi Ahok untuk kemudian bisa bersama-sama dengan kami Panwaslu DKI untuk buka puasa bersama, mendapatkan tausiah tentang yang namanya silaturahmi dan katakanlah silaturahim dan kemudian stop isu sara. Dan ini akan kita lakukan insya Allah pada hari Minggu tanggal 12 Agustus di kantor Panwaslu untuk buka puasa bersama dan silaturahim yang kedua kali. Nah kami minta garansi dari timnya Jokowi Ahok untuk kehadiran kedua belah pihak karena Pak Taufik Kemas meminta agar kalau kedua pasangan calon hadir, beliau juga hadir. Yang kedua dari sahabat saya Anas Urbaningrum sebagai ketua Partai Demokrat dan itu insya Allah mempersiapkan untuk hadir apabila keduanya juga hadir. Dan nanti mungkin ada beberapa tokoh forum kerukunan umat beragama yang kami hadirkan karena terkait dengan isu sara ini memang konsen kami bersama. Bang, nggak untuk agenda hari ini Bang, untuk tindak lanjut sara sendiri? Ya, sampai sejauh ini udah kami tunggu dari tim Ahok Benara untuk melakukan dialog dengan timnya Jokowi Ahok. Ternyata kami tunggu udah 1,5 jam ini belum hadir juga. Kami tunggu setengah jam lagi kalau sudah hadir. Kami mengapresiasi apa yang sudah keinginan keras dari tim Jokowi Ahok untuk menyelesaikan isu sara ini agar tidak terjadi disintegrasi. Tapi sekali lagi saya mengharapkan ada dalam setengah jam ke depan dari timnya Ahok bisa hadir. Bang, dalam tindak lanjut yang kemarin sudah dibicarakan oleh Roma Irama sendiri, ada follow up-nya nggak Bang? Follow up-nya kan kemarin Bang Haji menyatakan itu kegiatan dilakukan oleh sebuah lembaga, dalam hal ini media yang kemudian melakukan kegiatan sahabat Ramadan yang rutin dilakukan selama 5 tahun terakhir dan ini dia lakukan dan Bang Haji memenuhi undangan itu. Nah ini sudah kita tindak-lanjuti dengan memanggil yang namanya medianya, pemimpin perusahaannya dan kemudian Pemret yang menjadi atau pelaksana. Dan terus untuk kesimpulan sementaranya? Untuk kesimpulan sementara kita belum buat kesimpulan akhir karena tentu saja kami kan berhati-hati untuk membuat kesimpulan, masih melakukan konsultasi juga dengan beberapa pihak. Keterangan yang sudah didapat apa Pak? Keterangan sudah dapat dari saksi-saksi, dari kemudian terlapor, kemudian pihak yang dirugikan dari tim Jokowi Ahok maupun dari tim kampanye. Kita sudah mulai rekonstruksi kepingan-kepingan puzzle terkait dengan fakta itu sendiri, apakah sebuah kebenaran. Ini lagi kita rekonstruksi, tapi kemudian sudah mulai tampak betul karena kehadiran Bang Haji Roma Irama maupun dari katakanlah dari lembaga yang mengundang dan kemudian tim sukses. Artinya bisa ditindaklanjuti secara hukum nggak Bang nantinya kalau seandainya yang dirugikan? Soal tindak lanjut ini kan ada tadi beberapa alternatif, tadi saya bilang bahwa ada alternatif misalkan lebih kita mediasikan antara timnya Jokowi Basuki dan timnya Ahok Benara bahwa ini kan lebih pada person antara Pak Basuki yang dirugikan karena kalau dianggap muslim dan kemudian dengan Pak Haji Roma Irama. Ini kan kita lagi mediasikan lebih kepada persoalan sengketa antara kedua belah pihak seperti kasus yang berkumis berantakan kumuh dan miskin yang diduga itu adalah pidana menurut pasangan calon tertentu dan pasangan lainnya dianggap itu hal yang generik, hal yang biasa saja. Nah ini
kita lihat itu potensinya seperti itu, bisa kita mediasikan. Artinya untuk mediasi untuk hari ini dari salah satu pasangan calon belum hadir ya Bang? Sampai sejauh ini pasangan calon masih belum hadir untuk kita mediasikan, dan kemudian kita tunggu apakah kita perlu lagi untuk melakukan mediasi. Kita minta pandangan dari Pak Denny, dan kemudian kita juga akan kontak kembali dari pasangan kebenarannya. Sudah, kalau begitu saya Nih. boleh. Kita masuk dulu ujung selesai. Kita lagi mediasi masih belum. Udah. Perbuatan hukum itu ada perbuatan hukum yang akan dinilai oleh ada yang oleh karena kemarin harus memaafkan. Apakah dalam pidana umum itu juga akan diteruskan atau tidak? Bisa jadi, karena pencemaran nama baik itu kita ngukur dulu seberapa jauh dampaknya. Kalau dampaknya kita dibentuk, yang menjadi soal itu adalah fitnahnya. Yang sebenarnya itu adalah subversinya. Lalu kalau soal Melakukan pidana umum. pidana umumnya pasal karet lagi, membuat perasaan tidak enak. Iya. Bakal ya, udah pasti bakal. Iyalah. Ya udah. Kalau nggak mau dimediasikan, Kalau nggak berhasil, kalau sana nggak mau ngaku, lo gini lo sederhana. Mbak, kalau anda kata Mbak siapa suara namanya? Andra. Mbak Andra. Kalau saya bilang Mbak Andra ini orang tuanya non Muslim ya. Oh gitu ya. Ya, itulah kan kita akan mengatakan spontan, bohong itu. Siapa yang anda anggap bohong? Ulama loh. Seorang mubalik yang di depan umat mengatakan itu. Ketika kita anggap bohong, menyangkut agama orang lain, itu yang dia menjadi kafir. Bayangkanlah, ulama kita tuh kafir. Bagaimana? Kan tidak bagus. Nah, karena saya katakan saya sedang mempertimbangkan betul ini. Karena kalau terbukti bohong, memang sudah disampaikan ya. Ini kan hanya butuh pengadilan untuk menyatakan bahwa yes, Bang Rhoma Irama melakukan kebohongan, memfitnah bahwa seorang ibu dari Pak Jokowi adalah non-Muslim, padahal Muslim. Muslim ya Pak. Iya. Orang tuanya Pak Jokowi. Sampai kakeknya pun Muslim. Ada di TV One, di News. Nah, bukan persoalan namanya loh ya, tapi artinya ketika itu menjadi benar, kalau terbukti, nah iya, nggak usah kita pakai uji hukum, tapi memang negeri hukum itu butuh keputusan pengadilan. Tapi ketika itu menjadi terbukti, maka siapa yang menjadi yang bersalah? Siapa yang sedang melakukan kebohongan? Dia itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Bang Rhoma. Bang Rhoma ini seorang mubalik, dan ketika menyampaikan itu di dalam sebuah masjid. Apakah tidak menjadi kotor masjid kita? Hanya karena kepentingan sesaat pilkada DKI. Masa sepragmatis itu beliau? Itu yang saya kemarin pun sedih mendengar. Bang, bisa dipertegas kembali Bang, kalau seandainya mediasi gagal, Di apa? gugatan pidana umum lama kan beliau kan sudah menyebutkan seorang Islam itu non Muslim, orang tua daripada Pak Jokowi. Bagaimana perasaan orang tuanya yang mestinya tidak perlu dibawa-bawa dalam persoalan ini? Iya kan? Konkretnya sederhana. Ketika itu menjadi perbuatan tidak menyenangkan, ada pidana umum, ada pasal-pasalnya. Ditinggal itu. Kalaupun mau dilakukan seperti itu dalam mediasi, tentu ya tinggal meminta maaf, dan sebelumnya pun kami maafkan. Tetapi kami hanya ingin meminta bahwa Bang Rhoma kembalilah ke Masjid Al-Isra, sampaikanlah yang sebenarnya. Karena jangan sampai informasi yang salah menyebabkan ada kaum yang teraniaya. Hukumnya pun menjadi, dalilnya pun jelas gitu loh. Al-Hujarat 49 ayat 6 kalau nggak salah. Bang, artinya ini yang akan digugat secara pidana umum ini apakah kepada personalnya atau kepada tim sesnya itu gimana Bang? Saya nggak bisa membedakan antara tim ses dengan personal, karena beliau ini endorser dalam iklan Fokenara. Betul kan ya? Bahwa tim kampanye tinggal dibuktikan di KPUD ada nggak namanya? Ternyata tidak. Berarti dia endorser. Endorser yang kita lihat dalam pemberitaan apalagi di banyak media munculnya bersama-sama. Bahkan di acara itu pun bersama-sama. Yang dia sampaikan pun soal Fokenara, bukan soal Jokowi Ahok. Kan menolak untuk memilih Jokowi Ahok, lebih mengajak untuk memilih Fokenara. Artinya kampanye di dalam masjid. Tapi ya saya kembalikan kepada negara, apakah negara mengatakan itu kampanye dalam masjid atau tidak? Tidak, ya sudah, kami turut.
Artinya personal Rhoma Irama kemungkinan akan digugat oleh tim Jokowi. Ya iyalah, kalau saya pun orang tua saya dikatakan begitu ya marahlah saya. Bayangkan seorang ibu di Asia dan di Indonesia. Tanpa seorang ibu nggak ada saya. Tanpa seorang ibu nggak ada Jokowi. Kemudian ibu itu yang dihinanya, yang difitnahnya. Bagaimana perasaan Indonesia? Bagaimana perasaan ibu-ibu se-Jakarta? Apa rela ibu-ibu se-Jakarta difitnah seperti itu oleh Bang Rhoma? Sekali lagi dan sekali lagi. Lebih baik kita hentikan beliau. Itu saja. Pencemaran nama baik ya. Iya. Kalau mau pakai hukum agamanya ya itu tadi. Pakai dalil. Bahkan kalau kita mau bicara jujur, menghancurkan sebuah negara itu cukup menghancurkan polisi, tidak perlu militer. Hancurnya institusi polisi. Teori konspirasi. Tapi Komnas HAM juga harus memiliki hal seperti itu kan. Ya, tapi kami tidak akan. Karena tidak tertutup kemungkinan not itu bagian dari grand skenario. Ya. Akan menghancurkan. Jadi di dalam proses. Tahu nggak Pak? 3 bulan terakhir ini salah satu aktor intelektual yang ingin menghancurkan Polri ini adalah orang yang pernah terjerat garis merah teroris. Tapi dia masuk Di kantor kemudian mengeluarkan pernyataan, mengecam dan seterusnya. Kami datang ke sini untuk meminta keterangan dan seterusnya dan memberikan waktu kepada pimpinan Polri, terutama Pak Kapolres, untuk silakan bekerja. Ini juga belum menarik simpulan, tapi kami datang ke sini dalam rangka mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang mengganjal, termasuk juga akan ada pengaduan yang ke Komnas HAM supaya kami juga bisa menjawab kepada para pengadu apa yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM dalam waktu 1 hari ini. Kira-kira itu. Ini terlibat di 2 perkara. Yang pertama tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 7 orang luka, dan satu lagi terlibat sebagai pengguna narkotika. Ini adalah registrasi oleh Pak Kapolsek berkoordinasi dengan Rumkit dan KBNN. Sesuai dengan aturan yang ada, para pengguna narkoba itu juga sebagai korban dari narkoba. Jadi kita berkoordinasi dengan BNN. Ya, tadi jam 2 siang Novik sudah kita bawa BNN untuk ditelepon di sana. Tadi tindakannya mungkin rehabilitatif yang kepada yang bersangkutan. Kita sudah melaksanakan penggeledahan langsung pada saat itu di apartemennya. Karena kita beranggapan dia menggunakan atau punya barang yang sangat besar di apartemennya. Lalu kita laksanakan geledah bekerja dengan internal apartemen yang bersangkutan, tidak ada barang-barang lain. Jadi Novi sementara berdasarkan fakta dan bukti yang kita kumpulkan dan hasil lab dinyatakan sebagai pengguna psikotropa narkotika. Jadi untuk sementara kita saat ini sudah kita serahkan ke BNN. Sedangkan menjalankan rehabilitasi, tetap proses ini kan berjalan, ya, berjalan beriringan kedua kasus itu. Gitu, Mbak. Tadi kan soal saya lihat di TV, kayaknya sudah sehat ya, dia sudah minta maaf gitu. Ya. Sudah ada pengakuan dari mana dia dapat narkobanya? Ya. Jadi kita sedang udah melakukan pemeriksaan dari mana dia mendapat barang-barang itu. Tentunya tugasnya polisi dalam ini Polres Metro Jakarta Barat akan menindaklanjuti ya apa yang diinformasikan oleh Nopi. Jadi polisi sudah tahu dari mana narkobanya ya? Kita sedang penyelidikan. Nanti kalau misalnya dapat, kita kasih tahu sama teman-teman wartawan. Masih dalam pengembangan. Ya. Wah, biar ngembang-ngembang bahaya nih. Ya. 3 siang. Seseorang yang mengaku keluarganya. Kita belum tahu apakah bapak ibunya, tapi yang mengaku keluarganya. Karena dalam proses rehabilitatif yang dilakukan BNN harus ada pihak keluarga yang tahu. Dan memungkinkan untuk melakukan tindak-tindakan yang bisa membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Maka itu harus ada pengawasan secara melekat terhadap yang bersangkutan. Itu hasilnya. Pak, Ya. Dipastikan dia memang mengemudi seorang diri, tidak ada yang lain lagi. Iya, sendiri. Sudah pasti. Sudah pasti. Pada saat ditangkap di TKP, dihentikan, dia sendiri dalam situ. Sebelumnya jalan prakara sudah datang turun orang. Belum ada. Di hasil pemeriksaan juga ada. Sudah pasti ya. Iya, saya bayangkan saya ada berada di situ sih, bayangkan. Ada kan. Ya. Rumah sakit itu dia dalam kondisi yang labil, sudah dalam kondisi waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi memang itu jadi harus dilakukan rehabilitasi dengan yang bersangkutan ya, supaya tidak lagi membahayakan diri dia maupun diri orang lainnya. Pak, untuk pemeriksaan apakah Pak Kapolsek juga ikut diperiksa propam juga Pak? Tentu. Oh, jadi tujuan Tentu, dia akan dimintain pertanggungjawaban. Itu satu dari 7 ya berarti? 1 dari 7 ya. Oh. Ya. Terus Pak, untuk mobilnya sendiri saat ini kepemilikannya punya siapa Pak? Atas nama dia ya maksudnya, atas nama yang bersangkutan, atas yang bersangkutan.
Bisa dijelaskan Pak, apakah Jadi pada sebuah gelas kecil dan tes yang bersangkutan ketika ditemukan oleh masyarakat setelah menabrak itu dalam keadaan labil seperti halnya orang yang sedang mabuk. Kemudian saya dapatkan keterangan dari yang bersangkutan ketika hari Kamis, ketika yang saya ceritakan tadi, saya datang jam 2 malam itu dengan Polwan dan Polfus. Saya coba tanya-tanya ringan. Yang bersangkutan mengaku pada pukul sekitar 13.30-an itu di apartemennya yang bersangkutan minum miras jenis Civas, dan malam itu juga anggota langsung meluncur ke apartemennya. Dari sana, di sana ditemukan memang botol Civas dan seperti yang disampaikan dia tinggal separuh dan 1 buah gelas itu sebagai barang bukti yang kita amankan. Ya, kebetulan yang menangani dari unit Laka Lantas Polres ya masih dalam penanganan, nanti mungkin bisa dijelaskan nanti. Keluar dari Polsek sama-sama kita lihat itu baju yang diberikan oleh polisi. Ya. Dari apa ya, dari Teman-teman wartawan, terutama media televisi untuk sama-sama menjaga, mengingatkan supaya etika itu sama-sama kita jaga. Karena seringkali kalau meliput sesuatu yang sifatnya eksklusif, kita seringkali lupa. Ya, karena saya juga pernah jadi wartawan dulu. ya. Seringkali lupa dan menabrak etika, padahal ada prinsip presumption of innocence, tidak boleh difoto dari depan. Tapi karena kita lupa, ngambilnya dari dekat tempatnya hakim, ya, sehingga foto. Kalau di luar negeri hanya boleh scan, begitu divonis baru fotonya boleh keluar. Nah, ada beberapa hal yang sempat dibicarakan antara pimpinan PWI dengan Polri ketika itu, dan saya ikut hadir. Bagaimana ke depan ini juga Dewan Pers ya, bagaimana ke depan ini lebih memperketat ruang-ruang penyidikan, penyelidikan itu menjadi satu ruang yang steril, dan barangkali itulah pentingnya orang seperti Pak Rimanto ini kan untuk memberikan penjelasan, menjembatani antara ruang steril dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Karena kalau di ruang ditutup juga hak yang dilanggar, hak masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Nah, barangkali di sana perlu semacam officer ini untuk bisa berbicara kepada media dan menjelaskan tentang apa yang terjadi tanpa ditutup-tutupi, tapi juga bisa mengetahui apa yang boleh keluar dan apa yang tidak boleh. Ya, dan media jejaring ini kan relatif memang begitu cepat kita dapat foto, kita forward, kita apa, dan itu siapa yang mengontrol ini? Karena memang media jejaring itu berkembang luar biasa. Ya. Kalau BBM tidak mungkin dikontrol. Kalau email mungkin masih bisa, tapi dengan cepat ini media-media yang lain juga muncul. Dan ini menjadi sarana yang cepat sekali untuk berbagi informasi. Nah, di sini penting untuk mengecek kembali dan mengingatkan bagaimana kita memperlakukan seorang tersangka, ya, statusnya tersangka, tapi dalam kondisi di mana dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri karena kehilangan kesadaran, sedang fly dan seterusnya. Ada batas-batas etika yang mungkin perlu kita lindungi juga, karena bagaimanapun dia manusia. Kayak itu ya, dari saya, Pak. Menyelidiki siapa yang mengambil kesempatan dalam waktu-waktu tertentu memfoto dari Novi dalam posisi yang tidak sepatutnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan berusaha menelusuri, menyelidiki yang mengupload ya ke media maya. Ya, ini dalam arti untuk mempelajari kita semuanya. Dan yang terakhir, ya, saya Pak Suntana, Pak Maulana, ya, atas nama Polsek Polres Polda, ya, cukup menyesalkan kejadian tersebut karena terjadi di wilayah Polsek, di wilayah Polri. Dan kita juga minta maaf ya kepada masyarakat umum, kepada siapapun yang merasa dirugikan dalam kaitannya sebar foto ini. Dan ke depan dari Polsek, Polres maupun Polda akan juga lebih mematangkan lagi SOP agar ini tidak terulang lagi terjadi kepada hal-hal yang tidak sepatutnya menjadi konsumsi publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami sudah menerima permohonan yang bersangkutan kemarin ya, dan selanjutnya kami akan melakukan memproses permohonan tersebut dan juga tentunya akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, dalam hal ini laporan Pak SA di KPK. Apakah ia nanti akan diberikan perlindungan penuh atau gimana? Ya, sejauh ini masih kami proses, jadi memang proses pemberian pelindungan ini ya, ketika permohonan kami terima dari yang bersangkutan, kami akan melakukan proses penelaahan. Selanjutnya tentunya dalam proses penelaahan ini juga kita akan melihat sejauh mana proses penegakan hukum yang dijalani, artinya terhadap laporan yang dia sampaikan di KPK. Setelah itu ketika kami sudah anggap lengkap beberapa dokumen-dokumen persyaratan terkait, kami akan ajukan ke rapat paripurna LPSK untuk diputuskan diterima atau tidak permohonan perlindungannya. Dan mengenai perlindungan darurat sendiri itu bagaimana? Ya, kami melihat memang ada beberapa potensi ancaman yang disampaikan yang bersangkutan terhadap kami, tentunya akan kami pelajari, dan juga kami sudah akan coba menawarkan kepada yang bersangkutan apabila memang membutuhkan perlindungan darurat. Oke. Jadi akan oleh LPSK selama proses putusan paripurna belum diputuskan, sehingga ancaman-ancaman yang dialami oleh pemohon sebelum adanya putusan paripurna itu sudah bisa kita tindak lanjuti. Dan untuk proses itu untuk dibawa ke sidang paripurna itu maksimal berapa hari sih, Mbak? Atau berapa bulan? Maksimal 30 hari. Oh, 30 hari masa jika kerja. dinyatakan sudah lengkap, tentunya kita akan proses cepat permohonan yang bersangkutan sebelum masa jangka waktunya berakhir. Kalau dilihat dari potensi laporannya, apakah memang harus mendapat perlindungan atau gimana? Ya, kami tentunya ini untuk kasus korupsi ya. Untuk kasus korupsi kan menjadi prioritas LPSK menangani saksi dan pelapor yang dalam tindak pidana korupsi ya. Dan juga tentunya beberapa potensi ancaman yang dialami oleh pemohon sudah dilaporkan kepada kami. Artinya potensi itu ada, kemungkinan-kemungkinan itu ada, dan itu sudah kita antisipasi.